Dinamika gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang GLB. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang GLBB. GLBB adalah suatu gerak lurus yang lintasannya lurus tentunya dengan percepatan tetap atau A konstan. Nah, pada GLBB ini nanti dibagi menjadi dua. GLBB horizontal, lintasannya horizontal. Contohnya seperti mobil yang digas, jadi kecepatannya tambah cepat. Atau yang kedua adalah yang lintasannya vertikal, misalkan buah kelapa yang jatuh dari pohon. Nah, hubungan antara kecepatan V dan waktu T dapat digambarkan seperti grafik berikut. Nah, perhatikan pada GLBB dipercepat atau sebuah GLBB yang kecepatannya semakin bertambah. Bisa dilihat di situ. Misalkan waktu mobil digas. Nah, mobil yang digas kecepatannya akan bertambah cepat. Kemudian yang kedua, grafik antara V dan T pada GLBB diperlambat, yaitu kecepatannya berarti semakin kecil. Seperti mobil yang awalnya melaju, kemudian direm. Nah, besaran-besaran apa saja yang terlibat dalam GLBB secara horizontal? Ada 3 rumus pokok yang ada pada GLBB. Nah, ini nanti akan menjadi dasar. Yang pertama adalah VT itu adalah V0 ditambah A kali T. Yang kedua, S itu adalah V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS. Atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Di mana VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan benda, kemudian T adalah waktu dalam detik, kemudian S-nya adalah jarak tempuh dalam meter. Itu adalah besaran-besaran yang terlibat dalam GLBB horizontal. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama. Sebuah mobil mula-mula melaju dengan kecepatan 8 meter per sekon, kemudian mobil digas sehingga kecepatannya menjadi 20 meter per sekon dalam waktu 6 detik. Tentukanlah besar A percepatan mobil, B kecepatan mobil setelah 10 detik, C jarak yang ditempuh mobil selama 10 detik. Oke, dari soal diketahui kecepatan awalnya adalah 8 meter per sekon, kecepatan akhirnya adalah 20 meter per sekon, dan rentang waktunya adalah 6 detik. Nah, dari sini ditanyakan A adalah percepatannya, yang B kecepatan saat T sama dengan 10 sekon, dan C jarak saat T 10 sekon. Oke, kalau kita jawab petikan yang A percepatan, berarti kita pakai rumus yang pertama, di mana VT itu adalah V0 ditambah A kali T. VT-nya 20 sama dengan 8 plus A kali 6 sekon. Jadi A adalah 20 min 8 dibagi dengan 6. Ketemulah 2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatannya yang A. Soal yang kedua, yang B, kecepatan saat T 10. Berarti kita masukkan saja VT sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya tadi 8 ditambah 2 kali 10. Nah, jadi ketemunya 8 ditambah 20, ketemu 28. Berarti kecepatan setelah 10 detik adalah 28 meter per sekon. Kemudian jarak tempuh. Ini jarak tempuh saat T-nya 10 detik. S adalah V0 T plus setengah AT kuadrat, berarti 8
kali 10 ditambah setengah kali 2 kali 10 kuadrat. Jadinya ada 80 ditambah 100 ketemu 180 meter. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. Sebuah mobil mula-mula melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tiba-tiba pengemudi melihat ada nenek yang menyeberang jalan pada jarak 100 meter, sehingga mobil direm hingga berhenti. Berapakah perlambatan minimal yang dilakukan agar mobil tidak menabrak nenek? Nah, bisa kita gambarkan. Ini awalnya mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian tiba-tiba melihat nenek. Nah, ini melihat nenek. Nah, otomatis mobilnya akan mengerem. Mengerem sehingga dia berhenti. VT-nya 0. Pada jarak yang ditemunya tadi maksimal itu 100 meter. Ya, bisa dipahami dari sini. Berarti kita gunakan rumus yang ketiga perlambatannya, yaitu kita gunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. VT kuadratnya adalah 0, V0-nya 20 dikuadratkan, tambah 2 kali A kali 100 meter. 2A kali 100 kan 200, pindah ke kiri berarti min 200A sama dengan 400, maka A-nya adalah 400 dibagi min 200, ketemu min 2 meter per sekon. Min ini menunjukkan perlambatan. Jadi perlambatan minimal mobil agar tidak menabrak nenek adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, pada GLBB ini ataupun pada GLB ada ketentuan bahwa jarak tempuh itu sama dengan luas grafik VT. Jadi jarak tempuh itu sama dengan luas grafik antara V dan T. Nah, bisa dilihat di situ, berarti nanti jarak tempuhnya itu adalah luas 1 ditambah luas 2. Karena di situ ada 2 luasan, atau juga sama dengan, karena bentuknya trapesium maka jarak tempuhnya sama dengan luas trapesium. Oke, ini contoh soal yang berhubungan dengan grafik tadi. Sebuah sepeda motor bergerak ke utara seperti grafik di bawah. Nah, ini grafiknya mula-mula kecepatan 20 sampai 20 detik, kemudian direm pada detik ke-35 dia berhenti. Berapakah jarak yang ditempuh selama 35 detik? Oke. Jarak itu sama dengan luas grafik. Nah, jarak tempuh itu sama dengan luas trapesium karena bentuknya di situ trapesium. Luas trapesium itu kan jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2, berarti 35 kali tambah 20 kali 20 dibagi 2, sehingga jarak tempuhnya adalah 450 meter. Nah, ini ada soal mandiri, silahkan dikerjakan. Nanti akan kalian kumpulkan di Google Classroom. Ya, silahkan dikerjakan. Mungkin nanti jika ada kesulitan bisa konsultasi ke Bapak. Oke, itu soal mandiri yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan di kertas. Soalnya ditulis, nanti diupload di Google Classroom. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.